Teman-teman pasti kalau sering nonton video aku kalau sudah ada kata hadiah, teman-teman tahu mau ngelakuin apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Hai teman-teman, terima kasih karena teman-teman semua sudah klik video ini. Pada video kali ini spesial kita akan bahas 13 soal FR manajerial spesial untuk teman-teman semua. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu teman-teman bahwa soal-soal di video ini tidak persis sama dengan soal yang asli. Jadi teman-teman tidak perlu untuk menghafal kunci jawabannya. Teman-teman cukup mempelajari pola menjawab soalnya, kenapa kunci jawaban tersebut lebih tepat daripada pilihan ganda yang lain. Dan aku mau terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngirimin FR. Semoga teman-teman semua sukses dan semoga teman-teman semua lulus PPK tahun 2024 periode kedua. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Pertama kita bahas dulu mengenai materi kompetensi manajerial. Karena ini spesial kita bahasnya manajerial, jadi kita fokus untuk bahas ini saja. Jadi ada 8 aspek teman-teman, yaitu ada integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa triknya teman-teman. Kalau teman-teman mau silahkan teman-teman bisa order rekaman bimbel aku teman-teman di website liliharnawati.ppk.id teman-teman ya, karena di sana aku jelasin beberapa triknya gimana caranya kita bisa menjawab soal dengan cepat dan tepat teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja. Teman-teman punya waktu 30 detik masing-masing soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda adalah seorang kepala divisi di instansi pemerintah. Nih, kepala divisi dalam sebuah proyek besar, salah satu vendor utama memberikan hadiah. Nih, hadiah ya, bukan hadiah. Hadiah, udah teman-teman pasti kalau sering nonton video aku kalau sudah ada kata hadiah, teman-teman tahu mau ngelakuin apa. Berupa barang elektronik dengan alasan apresiasi atas kerjasama yang baik. Vendor tersebut memastikan bahwa pemberian ini tidak terkait dengan proses pengambilan keputusan proyek yang sedang berjalan, katanya ya, tidak terkait apapun kok Bu, gitu ya Pak. Bu Lili, ini hadiah nggak ada kaitannya dengan kerjasama kita, katanya ya. Teman-teman ingat, kalau yang namanya hadiah dalam hal bekerja atau dalam dunia kerja, teman-teman sebisa mungkin untuk apa? Ditolak ya, alasannya apapun lah, mau nggak ada kaitannya kok Bu, ini bukan atas kerja sama kita, nggak ada kaitannya dengan apapun. Ingat dalam menjawab soal, apapun alasannya, nggak usah diterima atau ditolak. Menerima hadiah tersebut eliminasi, mengembalikan hadiah tersebut sambil menjelaskan bahwa menerima pemberian semacam itu melanggar aturan. Mengembalikan hadiah berarti Anda menolak, karena mungkin sudah dikirimin gitu ya. C. Melaporkan pemberi hadiah kepada atasan dan unit kepatuhan untuk ditindaklanjuti. B atau C. Karena di sini teman-teman ini baru dilakukan ya, pemberian hadiah ini baru dilakukan dan Anda belum menolak. Ya, Anda belum menolak. Jadi lebih tepat adalah yang B. Anda menolaknya dengan cara mengembalikan hadiah tersebut. Kecuali kalau misalkan Anda sudah melakukan penolakan beberapa kali, misalkan 2 kali, 3 kali, Anda sudah mengembalikan hadiah, dibalikin lagi. Anda sudah mengembalikan hadiah, dibalikin lagi gitu sama pemberi hadiah, maka Anda bisa mengambil yang C. Ya, cukup bisa dibedakan teman-teman ya. Ini kan baru pertama kali dia memberikan Anda hadiah. Kemudian dia sudah bilang itu bukan untuk proses pengambilan keputusan, tidak ada kaitannya dengan kerjaan katanya ya. Jadi Anda bisa menegurnya dulu dengan cara apa? Mengembalikan hadiah atau menolak hadiah. Gitu teman-teman ya. Jadi yang B ini lebih tepat daripada yang C. Kemudian yang D, membagikan hadiah kepada tim, nggak usah. Kalau Anda membagikan hadiah pada tim berarti Anda menerima hadiah tersebut.
Jadi yang D eliminasi. Lebih tepat adalah yang B yang memiliki poin 4. Gimana teman-teman, aman? Jika aman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda ditugaskan untuk membuat estimasi keuangan untuk sebuah kegiatan. Ketua divisi meminta Anda menaikkan estimasi, katanya nih, masalah sudah timbul, agar dapat digunakan untuk keperluan kegiatan selanjutnya yang memerlukan banyak biaya. Nah, gimana tindakan Anda? Ini kan biaya yang sekarang, Anda diminta naikkan untuk digunakan biaya selanjutnya. Etis enggak? Enggak, ini harus ditolak. Kenapa? Kalau kegiatan selanjutnya, ya yang dimintanya estimasi di kegiatan selanjutnya gitu. Jangan estimasi kegiatan sekarang untuk estimasi kegiatan selanjutnya. Ini sudah di luar eee, aturan yang berlaku gitu, udah nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau kegiatan saat ini ya estimasinya untuk kegiatan saat ini, bukan untuk yang ke depannya. Enggak ya, karena ke depannya kalau ada lagi kegiatan pasti ada estimasi yang baru. Jadi nggak bener yang ini ya, di soalnya udah ketahuan bahwa ini harus ditolak. Saya mengikuti keinginan eliminasi. Saya memintanya untuk memperbaiki sendiri, ini berarti Anda menerima ajuan tersebut, jadi tidak ditolak. Kalau yang B berarti kita eliminasi. C, saya melaporkan tindakannya kepada atasan, berarti Anda menolak. D, saya menegur ketua divisi dan melaporkan kepada atasan untuk mencari jalan keluar bersama. C atau D? Tentu yang D. Kenapa? Karena ada proses yang lebih sopan. Kalau langsung dilaporkan, ini kan baru Anda diminta ya, belum dilakukan tindakan kecurangan. Kalau belum dilakukan tindakan kecurangan, lebih baik ditegur dulu ya. Jadi lebih baik di sini yang menegurnya, kemudian melaporkan kepada atasan untuk mencari jalan keluar. Jadi kita cari sama-sama jalan keluarnya gitu dengan atasan. Bukan malah hanya melaporkannya saja gitu ya, teman-teman. Jadi di sini yang D yang memiliki poin 4, C poinnya 3 saja. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal berikutnya. Silahkan 30 detik dari sekarang. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di akhir jam kerja, atasan meminta bantuan mendadak untuk menyelesaikan dokumen yang bukan tugas Anda. Menyelesaikan dokumen di akhir jam kerja berarti ya mau berakhir ya. Akhir jam kerja itu ya tinggal beberapa menit lah mau berakhir ya. Kita lagi siap-siap mau pulang gitu teman-teman. Padahal Anda sudah ada janji pribadi, ini ada janji pribadi apa yang akan Anda lakukan. Saya akan menyelesaikannya karena itu bentuk loyalitas. Ya udah selesaiin aja lah meskipun itu bukan tugas saya. Kita keep dulu lah. B, saya akan membantu semampu saya dan menjelaskan keterbatasan waktu. A atau B? Di sini teman-teman lebih tepat adalah yang B. Kenapa? Karena itu bukan tugas Anda sebenarnya. Dan itu mendadak. Sehingga Anda memiliki pilihan apakah Anda mau menolak atau tidak tugas tersebut. Nah, di sini karena Anda masih mau membantu di akhir-akhir jam kerja, Anda bisa membantunya, kemudian menjelaskan bahwa Anda ada janji. Ingat di sini ada janji ya. Kecuali kalau misalkan Anda tidak ada janji, Anda lagi free, Anda bisa mengambil yang A. Ya, di soalnya misalkan Anda free, nggak ada tugas, nggak ada kerjaan lagi, ambil yang A. Tapi kalau di sini, ini sudah akhir jam kerja, itu bukan tugas Anda punya janji pribadi. Jadi Anda bisa pilih membantu semampunya dan menjelaskan keterbatasan waktu. Jadi yang A ini eliminasi, yang C saya akan menyampaikan bahwa saya tidak bisa hari ini nggak usah. Karena lebih tepat yang B teman-teman ya. Lebih tepat Anda membantu semampu Anda sampai jam kerja benar-benar berakhir gitu misalkan ya. Tidak langsung Anda menolak. Kalau yang C ini langsung menolak, yang C ini jangan diambil. Kemudian yang D, saya akan menolak secara halus. Menolak ini juga nggak usah langsung ya, karena masih jam kerja sebenarnya. Di akhir jam kerja berarti masih ada waktu jam kerja, teman-teman. So, di sini yang B ini yang memiliki poin 4. A poinnya 3, teman-teman ya.
Mungkin ada teman-teman yang nanya, "Kak, tapi kan kalau manajerial kita sebisa mungkin menerima tugas dari atasan." Betul. Kalau misalkan itu masih hak mereka, hak perusahaan untuk menggunakan waktu Anda. Misalkan masih ada waktu yang banyak, Anda sudah selesaikan pekerjaan, masih ada waktu tinggal 2 jam lagi sebelum, waktu pulang kerja, maka Anda harus melakukan itu. Anda harus, menyelesaikan perintah dari atasan. Ya apapun itu, kalau ada masih waktu untuk bekerja. Tapi kan ini Anda punya pilihan, karena waktu bekerja kan sudah mau berakhir. Jadi Anda punya pilihan apakah menolak atau tidak di saat jam kerja sudah habis. Gitu teman-teman ya. Kalau masih jam kerja, masih banyak waktu jam kerja, Anda pilih yang A. Gitu teman-teman ya. Karena hak dari perusahaan untuk menggunakan waktu Anda dari jam awal Anda masuk kerja sampai jam kerja berakhir gitu. Misalkan dari jam 7 sampai jam 5 sore, waktu Anda itu untuk perusahaan, karena itu sudah kesepakatan di awal sebelum Anda bekerja. Oke teman-teman ya, cukup dipahami, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, silakan 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Shiva merupakan seorang penyanyi pendatang baru yang memiliki banyak penggemar. Suatu hari dia akan melakukan konser di salah satu kota di Indonesia. Karena latihan yang cukup berat membuat Shiva jatuh sakit sebelum konser ya, sebelum melakukan konser. Bagaimana sebaiknya tindakan Shiva? Mempersiapkan diri dengan minum obat dan vitamin untuk memulihkan kesehatan. Berarti dia tetap melakukan tugas dia untuk konser. Berarti dia konser, ini bagus. Kemudian yang B, tetap berusaha untuk tampil sebaik mungkin karena sedang sakit. A atau B? Tentu yang A lebih tepat ya, karena ada usaha dia agar dia tampil maksimal, yaitu minum obat dan minum vitamin. Kalau yang B ini dia tampil, tapi usaha dia untuk maksimal itu kurang. Kenapa? Karena dia lagi sakit, dia nggak melakukan apapun. Jadi yang B ini eliminasi. Kemudian yang C, berdiskusi dengan manajer terkait solusi. Ini berarti masih mencari solusi. Tidak ditentukan apakah si Pak ini mau tampil atau enggak. Jadi yang C eliminasi aja. Kemudian yang D, mengundur jadwal, ini juga tidak tepat teman-teman ya. Karena masih ada pilihan untuk Anda menyembuhkan diri, yaitu dengan minum obat dan vitamin. Jadi yang A ini yang memiliki poin 4. Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum sempat untuk order paket bundling spesial Ramadan, teman-teman masih bisa untuk menikmatinya dan masih bisa order karena waktunya kami perpanjang. Di sini ada spesial Ramadan bundling paket Mansoswan berlaku untuk semua formasi baik itu P3K guru, nakes maupun teknis dari harga 265.000 jadi 169.000 saja. Jadi lumayan banyak diskonnya. Kemudian ada juga untuk spesial Ramadan bundling paket guru Dikbud. Jadi semua guru Kemdikbud masih bisa order paket ini. Dari harga normal 303.000, teman-teman bisa mendapatkannya hanya dengan 195.000 aja. Buat teman-teman yang mau nyobain tryout online, ada waktunya juga. Di sini saya mau rekomendasikan untuk teman-teman bisa order tryout PPPK Mansoswan 2025. Hanya dengan harga 38.000, teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali paket tryout di dalamnya. Dan ini berlaku untuk semua formasi baik itu P3K guru, nakes maupun teknis. Teman-teman semua juga masih bisa untuk order paket rekaman bimbel teman-teman baik itu periode 2 dan periode 1 karena kisi-kisinya masih sama. Fasilitasnya sama antara yang bimbel dan rekaman bimbel. Hanya saja di sini teman-teman tidak bisa ikut live Zoom. Teman-teman juga masih bisa order e-book Siap Hadapi Seleksi P3K tahun 2024, kupas soal PPPK PGSD untuk teman-teman yang di Kemenak, dan juga moderasi beragama untuk teman-teman yang di Kemenak semua formasi. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke website aku liliharnawati.pppk.id untuk melakukan pemesanan. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang ada di sana. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah! Gimana teman-teman? Kita next lagi ya soal berikutnya. Silakan 30 detik dari sekarang.
Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Atasan Anda dianggap sering melakukan diskriminasi, ia sering memberikan proyek besar untuk karyawan yang satu keyakinan dengannya. Nih, karena nih banyak banyak tim yang melihat kok kalau proyek besar dikasihnya ke orang yang sama aja keyakinannya dengan dia. Kalau proyeknya kecil dikasihnya ke yang lain gitu teman-teman ya. Jadi dia dianggap sering melakukan diskriminasi di sini. Berarti ini bisa dianggap tidak berintegritas teman-teman ya. Ikut tindakan karyawan lain melakukan protes karena tindakan diskriminasi. Ada tindakan diskriminasi berarti Anda melakukan protes ya. Ada tindak lanjut dari anggapan tersebut. Kemudian yang B tetap bekerja seperti biasa, ini Anda tidak melakukan apapun, A atau B, jadi lebih tepat yang A ya, karena yang B ini diam saja. C menjaga objektivitas agar tidak tergiring situasi dalam menentukan sikap akibat adanya diskriminasi. Menjaga objektivitas ini dalam artian dia diam. Agar tidak tergiring opini, berarti ini sama-sama diam, cuman kalimatnya aja yang beda, teman-teman. Eliminasi aja, dia tetap positive thinking dan bekerja dengan baik meski ada diskriminasi. Nah, positive thinking ini bagus teman-teman ya jawabannya. Tapi di sini di samping kata dia tetap positive thinking, Anda juga mengakui bahwa meski adanya diskriminasi, berarti Anda mengakui adanya diskriminasi tapi Anda tetap positive thinking. Anda sudah tahu diskriminasi itu ada, tapi Anda tetap ya udah deh, nggak apa-apa. Ya udah deh, terserah gitu. Jadi ini juga sama dengan dia. Yang melakukan tindakan di sini hanya yang A, teman-teman ya. Meskipun katanya protes. Ingat protes itu nggak harus langsung demo ya. Bisa dengan banyak hal. Bisa dengan langsung ke atasan, bisa langsung dengan surat, bisa dengan email, bisa dengan ya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kalimat protes ini, melakukan protes. Jadi yang A ini ada tindak lanjut ya. So yang A poinnya 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi soal berikutnya. Silahkan 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Ketika sedang terburu-buru harus mengumpulkan hasil pekerjaan, terburu-buru harus mengumpulkan hasil pekerjaan dan scan dokumen penting pada atasan nih. Scan dokumen penting, ada dua tugasnya nih, mengumpulkan hasil pekerjaan dan scan dokumen. Ya, Anda menyadari bahwa mesin scanner di perusahaan sedang rusak katanya nih. Mesin scanner sedang rusak dan belum diperbaiki hingga saat ini. Melaporkan kerusakan mesin scanner tersebut ke atasan dan hanya menyetor hasil pekerjaan sembari menunggu perbaikan mesin scanner. Nah, ini teman-teman karena nggak ada sebenarnya masalah di mengumpulkan hasil, Anda sudah selesai mengerjakan pekerjaan Anda, jadi mengumpulkan hasil ini bukan masalah. Kita anggap bahwa semua pilihan ganda ini sudah bisa mengumpulkan hasil pekerjaan ya. Yang jadi masalah adalah gimana cara scan dokumen penting karena mesin scannernya rusak. Ini saja yang perlu kita selesaikan. Kalau di sini, di A ini, ia hanya melapor kerusakan mesin scanner, kemudian menunggu perbaikan. Nah, di sini menunggu perbaikan mesin. Ini solusinya yang dikasih di yang A. Kita keep dulu. Kalau yang C, mencari tempat fotokopi yang menyediakan jasa scan dokumen. A atau B? Tentu yang B. Kenapa bukan yang A? Karena yang A ini cuman menunggu perbaikan. Cuman menunggu. Kalau yang B, dia mencari, dia usaha. Mana ya fotokopi yang menyediakan scanner? Jadi yang A ini, yang B ini lebih tepat daripada yang A. Kemudian yang C, segera memanggil ahli IT di perusahaan untuk memperbaiki mesin. Katanya B atau C? Lebih tepat yang C. Kenapa? Karena kita nggak sembarangan untuk scan dokumen di luar sebenarnya teman-teman. Dan ini kalimatnya masih mencari tempat fotokopi. Jadi belum tentu ada, tapi kalau memanggil ahli IT, berarti di perusahaan itu sudah tersedia ahli IT, tinggal dia mengerjakan aja teman-teman. So yang C ini lebih tepat daripada yang B. Kemudian yang D, menggunakan aplikasi scanner di handphone sementara waktu. C atau D, teman-teman? Nah, di sini teman-teman lebih tepat adalah yang D. Kenapa? Karena Anda terburu-buru nih harus segera semua pekerjaan, semua dokumen diserahkan. Jadi karena Anda terburu-buru, maka lebih tepat adalah menggunakan scanner di handphone. Karena berarti Anda mempunyai scanner di handphone. Karena tidak ada kata jika ada, nggak ada kata ini ya. Jika ada, kalau dia bilang jika ada, berarti ada pilihan ada atau tidak gitu. Kalau ini
menggunakan aplikasi scanner di handphone, berarti Anda sudah dipastikan punya aplikasi scanner di handphone. Ya, meskipun kenyataannya mungkin nggak punya, Anda asumsikan Anda punya di handphone. Itu teman-teman ya, jadi yang di ini lebih tepat. Kenapa nggak manggil ahli IT aja Kak? Karena terburu-buru akan dikumpulkan. Kalau nunggu memanggil ahli IT, kemudian nunggu dia menyelesaikan masalah scanner, berarti Anda mengulur waktu. Ya, mengulur waktu untuk mengumpulkan tugas. Jadi yang di ini lebih tepat poinnya 4 gitu teman-teman. Gimana? Kita lanjut lagi teman-teman ya ke soal berikutnya. Silakan 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda seorang karyawan di perusahaan yang bergerak di bidang properti. Suatu ketika, rekan kerja yang memiliki posisi di bidang keuangan mengajak Anda untuk melakukan pencucian uang. Pencucian uang ini sudah suatu kecurangan, ini tindakan curang. Curang itu harus tolak, ya teman-teman ya udah tahu udah teman-teman ini tolak. Dan ia menjanjikan akan memberikan imbalan yang sesuai dengan hasil kerja Anda, nggak usah. Di satu sisi Anda sangat membutuhkan uang, ini hanya pengecoh. Nggak usah terkecoh ya, mau Anda dibilang Anda butuh uang, orang tua Anda sakit, masih banyak jalan lain untuk mendapatkan uang. Jadi nggak perlu Anda fokus kepada pengecoh itu gitu teman-teman ya. Fokus aja kepada apa yang diajak Anda untuk dilakukan. Kalau itu berupa pelanggaran, tolak, langsung tolak apapun alasannya ya. Kemudian apa nih? Anda menyadari bahwa hal tersebut adalah suatu kesalahan. Anda sudah sadar itu kesalahan, ngapain dilakukan. Sikap Anda meminta waktu untuk mempertimbangkan, berarti Anda masih sudah terkecoh ya, apakah mau terima atau tolak nih. Nih, Anda 50-50 eliminasi. B. Menolak dengan tegas, bagus, dan menasihati rekan kerja untuk tidak berpikir melakukan tindakan pencucian uang. Kita keep dulu karena ini tindakan yang positif. Menerima penawaran, nggak usah eliminasi langsung, nggak usah dilanjutin. Ya teman-teman, eliminasi aja. D. Menolak dengan tegas, dan segera melaporkan tindakannya kepada pimpinan. B atau D? Lebih tepat adalah yang B teman-teman ya, karena dia belum melakukan pencucian uang, dia baru mengajak Anda. Kecuali dia sudah disebutkan di soal misalkan dia sudah berpengalaman melakukan itu, berarti Anda ambil yang D, karena dia sudah beberapa kali berarti melakukan pencucian uang. Tapi di sini kan dia baru mengajak Anda. Anda tidak disebutkan apakah dia sudah melakukan itu atau tidak ya, tapi Anda diajak untuk melakukan pencucian uang. Berarti Anda bisa menolak dan menegurnya, menasihatinya gitu teman-teman ya. Jadi yang B poin 4, D poinnya 3. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal berikutnya. Silahkan 30 detik dari sekarang. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda sedang menyusun usulan program pelatihan. Seorang narasumber yang juga kerabat Anda sangat antusias dan memiliki kualifikasi yang memadai. Nih, narasumber yang kerabat. Kalau dia bilang kerabat, teman-teman dalam soal itu nggak usah diperhatikan, nggak usah dipandang gitu teman-teman ya, karena itu bisa mengecoh Anda. Intinya adalah lihat apakah narasumber itu memiliki kualifikasi yang memadai. Ini kita keep dulu. Namun ada kandidat lain yang secara portofolio lebih unggul. Nah, lebih unggul, sedikit lebih unggul berarti dia lebih bagus daripada yang Anda kenal tadi, narasumber yang Anda kenal. Meskipun narasumber yang Anda kenal ini antusias, semangat dan lain sebagainya, tapi kalau secara portofolio tapi kalau secara portofolio orang lain sedikit lebih unggul, berarti Anda harus mengikuti aturan. Itu teman-teman ya. Jadi yang harus dipilih adalah kandidat lain. Meskipun Anda nggak kenal sama dia, meskipun Anda baru tahu orang itu. Karena secara keadilan, secara aturan, siapa yang portofolionya lebih bagus, lebih unggul, lebih mumpuni, maka kita anggap bahwa dia lebih bisa menjalankan tugas tersebut. Jadi kandidat lain ini yang harus dipilih teman-teman ya. Kerabat Anda yang dipilih ini nggak boleh, berarti Anda tindakan nepotisme teman-teman.
Kemudian yang B mengusulkan kedua nama dan menyerahkan keputusan kepada pimpinan. Ini kan Anda disuruh untuk memilih teman-teman ya. Anda kan dalam soal ini bertugas untuk memilih. Jadi ngapain Anda minta lagi atasan untuk memilih gitu teman-teman, hanya gara-gara yang satunya kerabat Anda, yang satunya lagi orang lain. Ini Anda jelas terkecoh dengan soal-soal terkait dengan kerabat-kerabat ini ya. Jadi yang B eliminasi juga. C memilih kandidat non kerabat yang lebih unggul. Nah, ini karena dia lebih unggul secara portofolio, maka Anda pilih yang ini teman-teman. Kemudian yang D mewawancarai keduanya terlebih dulu secara informal untuk memastikan kesiapan mereka. Nah, di sini C atau D? Lebih tepat adalah yang C teman-teman ya, karena jelas pilihan Anda dan di soal juga udah dijelaskan bahwa secara portofolio kandidat lain ini lebih unggul gitu teman-teman. Jadi Anda cukup memilih dia, tidak perlu lagi diwawancarai secara informal. Karena kalau secara informal bisa jadi mereka belum bersiap-siap, kemudian bisa jadi lebih lugas yang kerabat Anda dalam diwawancarai karena Anda sudah terbiasa ngobrol sama dia. Sedangkan yang non kerabat ini bisa jadi kurang gitu teman-teman ya dalam menanggapi Anda karena dia bukan kerabat Anda yang sering Anda temukan dan itu dalam hal informal gitu. Jadi mungkin dia kira ngapain orang-orang ini nanya-nanya terus ya secara informal. Dan akhirnya dia nggak memberikan jawaban yang baik gitu teman-teman ya, malah secara informal ini akan sedikit kurang tepat gitu teman-teman karena tidak ada kesiapan dari kedua belah pihak gitu teman-teman ya. Jadi yang D ini eliminasi, lebih tepat yang C poinnya 4. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang berikutnya. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda menemukan bahwa laporan kegiatan yang disiapkan oleh atasan Anda memiliki data yang dilebih-lebihkan. Data dilebih-lebihkan untuk menunjukkan hasil yang lebih baik. Anda merasa tidak nyaman karena laporan ini akan digunakan sebagai dasar kebijakan publik. Nah, ini berbahaya kalau dilebih-lebihkan ya. Tindakan yang paling tepat, mengoreksi laporan tersebut diam-diam tanpa sepengetahuan atasan. Kita keep dulu. B, melaporkan ketidaksesuaian ini langsung ke pihak pengawas internal. A atau B? Lebih tepat yang B ya, kalau mengoreksi secara diam-diam ini kurang tepat. Kemudian yang C, berdiskusi dengan atasan secara pribadi dan menyarankan revisi berdasarkan data sebenarnya. B atau C? Nah, lebih tepat di sini yang C ya, karena Anda belum melakukan teguran, belum memberikan teguran, Anda melihat kan ketidaksesuaian nih, dilebih-lebihkan datanya, jadi Anda tegur dulu. Anda evaluasi dulu, kemudian sarankan direvisi ya. Kalau Anda melaporkan langsung kepada pihak pengawas, berarti dia, atasan Anda ini sudah menyerahkan. Kan ini di soalnya kan belum diserahkan, jadi masih bisa untuk diperbaiki, gitu ya teman-teman. Kecuali kalau sudah diserahkan, sudah tinggal dikoreksi sama atasan, sama yang lebih tinggi lagi, baru Anda laporkan kepada pengawas, gitu teman-teman. Jadi yang C lebih tepat, kemudian yang D mengabaikan hal tersebut, karena mengabaikan ini jangan, berarti Anda tidak punya solusi teman-teman, jadi yang C yang memiliki poin 4. Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum sempat untuk order paket bundling spesial Ramadan, teman-teman masih bisa untuk menikmatinya dan masih bisa order karena waktunya kami perpanjang. Di sini ada spesial Ramadan bundling paket Mansoswan berlaku untuk semua formasi baik itu P3K guru, nakes maupun teknis dari harga 265.000 jadi 169.000 saja. Jadi lumayan banyak diskonnya. Kemudian ada juga untuk spesial Ramadan bundling paket guru Dikbud. Jadi semua guru Kemdikbud masih bisa order paket ini. Dari harga normal 303.000, teman-teman bisa mendapatkannya hanya dengan 195.000 aja. Buat teman-teman yang mau nyobain tryout online, ada waktunya juga. Di sini saya merekomendasikan untuk teman-teman bisa order tryout PPPK Mansoswan 2025. Hanya dengan harga 38.000, teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali paket tryout di dalamnya. Dan ini berlaku untuk semua formasi baik itu P3K guru, nakes maupun teknis. Teman-teman semua juga masih bisa untuk order paket rekaman bimbel teman-teman baik itu periode 2 dan periode 1 karena kisi-kisinya masih sama. Fasilitasnya sama antara yang bimbel dan rekaman bimbel. Hanya saja di sini teman-teman tidak bisa ikut live Zoom.
Teman-teman juga masih bisa order e-book Siap Hadapi Seleksi P3K tahun 2024, kupas soal PPPKP GSD untuk teman-teman yang di Kemenak, dan juga moderasi beragama untuk teman-teman yang di Kemenak semua formasi. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke website aku liliharnawati.pppk.id untuk melakukan pemesanan. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang ada di sana. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah. Kita lanjut lagi teman-teman, silakan 30 detik dari sekarang. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Dalam tim Anda, dua pegawai terlibat konflik nih, dua pegawai konflik yang mulai berdampak pada kinerja kelompok. Kalau sudah berdampak pada kinerja kelompok, Anda harus melakukan sesuatu. Anda harus bertindak. Gitu teman-teman ya, bertindak. Anda mengenal keduanya cukup dekat dan khawatir jika salah satu merasa disudutkan. Nggak usah, ini pengecoh nih. Saya khawatir banget nih salah satu merasa disudutkan. Jadi Anda nggak ngelakuin apapun kalau Anda khawatir. Jadi jangan terkecoh. Bagaimana respon Anda? Memanggil keduanya bersama-sama dan meminta penyelesaian secara terbuka. Kita keep dulu. Membiarkan situasi mereda dengan sendirinya. Memberikan situasi mereda dengan sendirinya berarti Anda diam saja sebagai penonton. Nggak usah dipilih. C. Mengajak keduanya berbicara secara terpisah untuk memahami masalahnya dan memediasi secara pribadi. A atau C? Di sini teman-teman, karena dua orang sedang berseteru, lebih tepat adalah yang C. Kenapa bukan yang A? Karena yang A ini bisa jadi nanti timbul konflik yang berkepanjangan ya. Jadi karena Anda takut salah satu merasa disudutkan, jadi Anda nggak bisa menyatukan mereka ya. Nanti kalau Anda salah ngomong, satunya dibela, satunya lagi marah, satunya lagi yang dibela, satunya lagi marah. Gitu teman-teman ya. Jadi lebih baik adalah secara terpisah, kemudian mediasi secara pribadi. Mediasi itu membantu dua belah pihak untuk bersatu kembali, untuk menyelesaikan masalahnya gitu teman-teman ya. Nanti kalau saya salah silahkan dikoreksi aja. Nah, jadi yang C ini lebih tepat daripada yang A. Ini soal-soal mediasi ini kayaknya pernah dulu di tahun 2023 teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi yang D, melaporkan konflik ke pimpinan dan menyerahkan penanganannya secara formal. Nggak usah ke pimpinan langsung ya. Anda harus berusaha dulu untuk mendamaikan dua orang karena mereka kan dalam tim Anda gitu ya. Baru nanti kalau Anda tidak sanggup lagi, Anda bisa melaporkan ke atasan. Jadi di sini yang C yang memiliki poin 4. Kemudian yang A poinnya 3, D poin 2, dan B poinnya 1. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal berikutnya. Silahkan 30 detik dari sekarang. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Seorang anggota tim Anda mengusulkan ide baru yang inovatif, namun belum terbukti efektif. Nah, ide baru ini harus didukung teman-teman ya, bersifat inovatif, tapi dia belum terbukti efektif dan berisiko menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan anggaran jika gagal. Anda ingin mendorong semangat inovasi, tapi wajib menjaga akuntabilitas keuangan. Jadi mana yang Anda pilih? Itu teman-teman, menerima idenya atau menolak idenya, itu teman-teman ya, karena kan berisiko juga. A. Menyetujui ide tersebut agar tim merasa dihargai. Ini tapi akan menimbulkan menghambur-hamburkan anggaran kalau dia gagal ya. Ini kita keep dulu aja. B. Menolak ide tersebut karena resikonya tinggi. Tapi kan Anda perlu untuk mendukung inovasi ya teman-teman. Kemudian yang C. Menyusun uji coba terbatas dengan anggaran kecil dan untuk menguji kelayakan ide. Nah, ini A, B, atau C? Tentu yang C. Kenapa? Kalau yang A, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau Anda menyetujui, Anda khawatir. Khawatir akan menghambur-hamburkan anggaran, jadi nggak usah. Kalau Anda menolak juga kurang tepat. Kenapa? Karena Anda harus mendukung inovasi. Gitu teman-teman. Jadi lebih tepat adalah yang C. Menyusun uji coba terbatas. Kemudian kita bisa melihat apakah ide tersebut layak gitu teman-teman ya dalam jumlah yang kecil supaya anggarannya kalaupun dia gagal anggaran yang terbuang itu kecil gitu teman-teman.
Nah, kemudian mengusulkan ide tersebut dalam forum pimpinan agar dapat dibahas. C atau D? Lebih tepat adalah yang C. Kenapa bukan yang D saja, Kak? Karena di sini sebelum kita mengajukan kepada forum yang lebih besar, forum yang bisa dibahas secara bersama-sama, teman-teman, kita harus uji coba dulu. Apakah ini layak atau enggak? Gitu, baru kalau kita tahu itu layak, kita akan ajukan kepada pimpinan, gitu teman-teman ya. Jadi yang C ini dulu yang dilakukan, poin 4, D poinnya 3 aja. Oke teman-teman, kita next lagi, silahkan 30 detik dari sekarang. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Rekan kerja Anda menyusun dokumen yang akan dikirim ke pimpinan, namun Anda melihat ada kesalahan yang cukup serius dalam data tersebut. Ia tampak percaya diri dan terburu-buru ingin segera mengirimnya. Nah, ini ada kesalahan. Anda melihat ada kesalahan, katanya, berarti Anda harus bertindak. Bertindak. A, saya memberitahu secara langsung dan meminta ia merevisi meski mungkin membuatnya tidak nyaman. Kita keep dulu ya. B, diam saja karena bukan tugas saya, nggak usah dilakukan. C, menyarankan agar dokumen ditinjau kembali bersama sebelum dikirim agar tidak menyinggung langsung. A atau C? Lebih tepat adalah yang A. Kenapa bukan yang C? Karena yang C ini dia lagi terburu-buru nih. Kalau Anda tinjau lagi, tinjau kembali, berarti butuh tinjauan dari awal sampai akhir. Ya, kalau tinjau kembali belum tentu dia mau karena waktunya lebih lama. Kalau meninjau ulang itu dari yang awal sampai yang akhir harus ditinjau ulang. Tapi kalau Anda melihat kesalahan ada di sana, Anda langsung saja kasih tahu bahwa kesalahannya ada di sana dan dijelaskan. Kenapa itu sebuah kesalahan? Itu teman-teman. Jadi yang A ini lebih efektif daripada yang C. Kemudian yang D, membiarkan dokumen terkirim, nggak usah. Berarti Anda tidak melakukan apapun, ya, apapun alasannya. Tapi menyiapkan klarifikasi jika terjadi kesalahan, nggak usah. Karena Anda sudah tahu ada kesalahan, pasti ada nanti. Jadi nggak perlu nyiapin klarifikasi, langsung aja dikoreksi karena belum dikirim tugasnya, ya teman-teman. Jadi yang A ini yang memiliki poin 4. Gimana teman-teman, setuju? Kalau setuju kita next lagi ke soal berikutnya. Silakan 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Instansi Anda mendapatkan anggaran tambahan yang bisa digunakan untuk menambah insentif karyawan atau untuk memperbarui sistem informasi pelayanan yang usang. Anggaran hanya cukup untuk salah satunya. Kalau udah di soal bilang anggaran hanya cukup untuk salah satunya, berarti Anda disuruh untuk milih mau yang menambah insentif karyawan atau memperbarui sistem informasi pelayanan yang usang. Hanya boleh pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Jadi kalau pilihan yang mana nih? Mengajukan tambahan anggaran ini tidak relevan. Karena kalau Anda diberikan hanya cukup untuk salah satunya, berarti Anda nggak bisa dapat tambahan. Mau Anda minta lagi tambahannya itu tidak bisa. Kenapa? Karena belum tentu Anda dapat. Ya, jadi ini bukan solusi yang tepat minta tambahan anggaran ini. Ya, nggak usah. Udah dikasih hati, minta jantung gitu istilahnya ya. Kemudian yang A, menggunakan anggaran untuk memperbarui sistem karena berdampak jangka panjang, atau yang B, menggunakan anggaran untuk insentif karyawan agar termotivasi dalam jangka pendek, A atau B. Di sini teman-teman lebih tepat adalah yang A. Kenapa? Karena kalau sebagai atasan kita berpikir tuh jangka panjang, gitu ya. Kalau menambah insentif ini kurang tepat ya, sedangkan kita masih menggunakan sistem informasi yang usang. Kalau Anda memilih memberikan karyawan dulu, nanti belum tentu ada tambahan anggaran, belum tentu Anda mendapatkan tambahan anggaran. Kalau Anda memperbaiki informasi pelayanan yang usang, kemudian dari sistem yang diperbarui ini kinerja semakin bagus, hasil semakin bagus, bisa jadi Anda mendapatkan anggaran tambahan lagi. Nah, itu kalau Anda dapat lagi, baru Anda kasih ke jadi insentif karyawan gitu teman-teman. Jadi lebih tepat adalah yang A dibanding dengan yang B.
Kemudian melakukan survei internal ini tidak diperlukan ya, karena biasanya kalau, survei internal kemudian harus diskusi dulu, kemungkinannya nanti mereka malah pilih untuk insentif karyawan. Karena banyak yang bilang, "Aduh saya lagi susah nih, saya butuh tambahan nih," gitu teman-teman. Jadi ini kurang tepat ya. Lebih tepat adalah yang A, poinnya 4, B 3, C 2, dan D 1. Oke teman-teman, itu dia 13 soal FR kita terkait manajerial pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa teman-teman bantu saya meramaikan video ini dengan komen di kolom komentar. Kapan teman-teman ujian? Kalau teman-teman sudah ujian, komen juga nilai teman-teman berapa. Apakah video-video saya ini membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal di PPPK tahun 2024 periode kedua. Oke teman-teman, terima kasih, semoga sukses. Dadah! Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.